Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Muhammad Maskur Razik. Dalam pembelajaran kita hari ini, kita akan membahas materi kita yang sebelumnya. Di materi sebelumnya kita sudah membahas sistem gerak pada manusia bagian tulang dan rangka. Nah, dalam pertemuan kedua ini kita akan membahas materi yang sama, yaitu sistem gerak pada manusia, tetapi bagian otot, sendi, dan gangguan pada sistem gerak. Namun sebelum kita lanjut, kita berdoa terlebih dahulu. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat. Berdoa mulai. Oke, kita langsung saja ke materinya, yaitu otot dan sendi. Otot merupakan alat gerak aktif karena otot memiliki kemampuan berkontraksi atau memendek dan relaksasi, memanjang atau kembali ke ukuran semula. Nah, di dalam tubuh kita, otot ini menyusun sekitar 40% berat tubuh. Nah, berdasarkan jenis-jenisnya, otot dibedakan menjadi 3, yaitu otot polos yang terletak di organ pencernaan, otot lurik yang terletak di seluruh rangka manusia, dan yang ketiga adalah otot jantung yang terletak di bagian organ jantung. Kita akan membahasnya satu persatu terlebih dahulu, dimulai dari otot polos. Otot polos ditemukan di dalam organ pencernaan dan pembuluh darah, bekerja dengan pengaturan dari sistem saraf tak sadar atau sistem saraf otonom. Otot polos ini dibentuk oleh sel-sel otot yang terbentuk dari gelendong dengan kedua ujung meruncing serta mempunyai satu inti tunggal. 2 adalah otot lurik. Otot lurik ini memiliki desain yang efektif untuk pergerakan yang spontan dan membutuhkan tenaga yang besar. Otot ini mudah lelah yang disebabkan oleh penumpukan asam laktat pada sel-selnya. Pergerakan otot lurik ini berasal dari signal motorik yang berasal dari otak dan bersifat sadar atau bukan refleks. Otot ini terdapat pada hampir keseluruhan tubuh bagian luar manusia dan hewan. Jika dilihat dari mikroskop, sel-sel otot lurik terlihat bergaris-garis melintang. Otot lurik ini disebut juga dengan otot rangka. Ketiga adalah otot jantung. Otot jantung merupakan otot yang bekerja khusus untuk memompa darah pada jantung, di mana jaringan otot ini berkontraksi secara terus-menerus tanpa henti. Pergerakannya tidak dipengaruhi oleh signal saraf pusat. Otot jantung dipengaruhi oleh saraf simpatetik atau parasimpatetik yang memperlambat atau mempercepat laju denyut jantung, tetapi tidak dapat mengontrolnya secara sadar. Otot jantung bentuknya memanjang, silindris, dan serabut selnya bercabang dan saling menyatu dan hanya terdapat pada jantung dan bekerja di luar kesadaran. Kemudian ada struktur otot. Ini ada sebuah gambar, yaitu gambar otot, di mana sel otot ini disusun atas bagian-bagian berikut, yaitu tendon, jaringan otot yang menghubungkan otot dengan tulang. Kemudian ada epimysium, yaitu jaringan elastis yang mengelilingi lapisan-lapisan terluar otot. Fasciculus atau buntelan serabut otot yang terdiri dari sarkolema sebagai membran otot. Di dalamnya terdapat sarkoplasma serta otot atau miofibril disusun oleh satuan-satuan yang lebih kecil berupa miosin dan aktin. Miosin merupakan bagian miofibril yang berukuran tebal, sedangkan aktin ini berukuran lebih halus. Kedua bagian miofibril ini disebut juga dengan miofilamen. Aktin dan miosin inilah yang menyebabkan sel otot berkontraktil atau mampu berkontraksi. Nah, di dalam tubuh kita, otot bekerja dengan kontraksi dan relaksasi. Kontraksi merupakan keadaan otot saat menegang dan memendek. Saat berkontraksi, miosin akan menarik aktin, kemudian pita I ini memendek dan zona H menghilang. Gabungan dari miosin dan aktin ini disebut dengan aktomiosin. Relaksasi adalah keadaan saat otot memanjang setelah mengalami kontraksi. Saat relaksasi,
miosin akan melepaskan aktin sehingga pita I akan memanjang dan zona H akan kembali muncul. Selanjutnya adalah mekanisme kerja otot. Mekanisme kerja otot ini cara kerjanya yaitu impuls saraf tiba di neuron muskular junction dan mengakibatkan pembebasan asetilkolin. Kemudian munculnya asetilkolin ini memicu depolarisasi yang kemudian menyebabkan pembebasan ion Ca2+ keluar dari retikulum sarkoplasma. Peningkatan jumlah Ca2 menyebabkan ion ini terikat pada troponin dan mengakibatkan perubahan struktur troponin. Perubahan struktur troponin ini menyebabkan kepala miosin berikatan dengan aktin dan membentuk aktomiosin. Nah, perombakan ATP yang akan membebaskan energi menyebabkan miosin mampu menarik aktin ke dalam dan melakukan pemendekatan otot sehingga terjadi kontraksi. Kemudian yang terakhir adalah proses kontraksi otot ini dapat berlangsung selama tersedianya ATP dan ion Ca2+. Pada saat impuls terhenti, ion Ca2+ akan kembali ke retikulum sitoplasma. Troponin akan kembali ke kondisi semula dan menutupi daerah tropomiosin sehingga otot akan relaksasi. Nah, berdasarkan geraknya otot dibedakan menjadi dua, yaitu sinergis dan antagonis. Otot sinergis ini adalah pasangan otot yang bekerja sama dengan tujuan yang sama. Contohnya pada otot-otot antar tulang rusuk yang bekerja sama ketika menarik napas. Kontraksi otot prenator, teres, dan quadratus yang bekerja sama menelungkupkan tangan. Kemudian relaksasi otot prenator, teres, dan quadratus dalam melentangkan tangan. Sedangkan otot antagonis merupakan pasangan otot yang kerjanya saling berlawanan. Contohnya, jika otot biceps berkontraksi, maka otot triceps akan relaksasi sehingga lengan akan bergerak ke atas. Kemudian jika otot biceps relaksasi dan otot triceps berkontraksi, maka posisi lengan akan kembali keadaan semula atau lurus. Sistem gerak pada manusia yang ketiga adalah sendi atau artikulasi. Sendi merupakan perhubungan antar tulang sehingga tulang dapat digerakkan. Hubungan dua tulang atau lebih, baik yang dapat digerakkan maupun yang tidak dapat digerakkan disebut persendian atau artikulasi. Nah, berdasarkan jenis geraknya, sendi dibedakan menjadi sinartrosis, sendi mati, amfiartrosis, sendi kaku, diartrosis, sendi gerak. Kita akan membahasnya satu persatu, dimulai dari sinartrosis. Sinartrosis merupakan persendian yang tidak memungkinkan adanya pergerakan. Contohnya, hubungan antar ruas tulang belakang, hubungan tulang rusuk dengan tulang dada, dan hubungan antar sendi dengan tulang tengkorak. Kemudian amfiartrosis, yaitu persendian yang memungkinkan terjadinya sedikit gerakan. Hubungan antar tulang ini dihubungkan oleh kartilago sehingga memungkinkan sedikit gerakan. Sebagai contohnya adalah sendi antar tulang betis dan tulang kering. Dan yang terakhir adalah diartrosis, yaitu persendian yang memungkinkan terjadinya gerakan yang sangat bebas. Nah, diartrosis ini dibedakan menjadi beberapa jenis sendi, diantaranya adalah sendi putar, yaitu persendian tulang yang satu menyitari tulang yang lain sehingga menimbulkan gerak rotasi. Contohnya persendian antar tulang tengkorak dengan tulang leher. 2. Sendi engsel, persendian yang memungkinkan terjadinya gerakan ke satu arah, contohnya persendian pada siku dan lutut. Yang ketiga adalah sendi pelana, yaitu persendian yang memungkinkan terjadinya gerakan dua arah, contohnya persendian antara tulang ibu jari dengan tulang telapak tangan. Keempat, sendi peluru, persendian yang dapat bergerak bebas ke segala arah, contohnya sendi bagian panggul dengan tulang paha. Kemudian yang kelima, sendi gulung, ditandai dengan adanya rongga sendi dan bagian ujung tulang yang berbentuk bulat. Persendian ini menghasilkan gerakan dua sumbu arah secara fleksibel, kecuali gerak memutar. Contohnya sendi
antara tulang telapak tangan dengan tulang jari. Yang keenam, sendi luncur, persendian yang memungkinkan gerakan melengkung ke depan, ke belakang, dan memutar. Contohnya persendian pada pergelangan kaki. Kemudian gangguan pada sistem gerak pada manusia, yaitu gangguan tulang secara fisik berupa fraktura atau patah tulang dan fisura atau retak tulang. Kemudian gangguan pada tulang belakang, yaitu ada 3, ada lordosis, yaitu keadaan tulang belakang terlalu menjorok ke depan. Kemudian kyphosis, keadaan tulang belakang terlalu menjorok ke belakang. Kemudian ada skoliosis, keadaan tulang belakang menyamping ke samping kanan atau ke samping kiri. Kemudian ada gangguan tulang secara fisiologi. Ini disebabkan kelainan fungsi hormon dan kekurangan vitamin D. Contohnya pada penyakit rakitis, yaitu keadaan kaki berbentuk seperti huruf X atau berbentuk seperti huruf O. Kemudian ada osteoporosis, yaitu keadaan bagian tulang dalam keadaan mengeropos. Kemudian gangguan pada sendi, contohnya adalah dislokasi, merupakan bergesernya sendi akibat mengalami cedera. Rheumatoid arthritis itu disebabkan karena sistem kekebalan tubuh menyerang jaringannya sendiri, termasuk daerah persendian. Selanjutnya ada gangguan pada otot, contohnya pada tetanus, disebabkan oleh infeksi bakteri sehingga otot menjadi kejang. Kemudian ada kram otot, disebabkan karena suplai darah yang tidak mencukupi. Distrofi otot merupakan penyakit genetik yang menyebabkan hilangnya massa otot. Nah, mungkin itu saja pembelajaran kita hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.